Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu As. Bagaimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan kabarnya Bu As? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Gimana kabar Alhamdulillah keluarga? Sehat? sehat, Bu As. Sehat semua alhamdulillah. Ada apa Bu Yuni? Kayaknya penting banget nih. Oh, iya. Ini Bu As. Gini, maksud saya menghubungi Bu As, saya ingin melakukan coaching ya Bu As terhadap rekan saya Pak Firdaus. Nah, saya mau minta tolong, mau minta bantuannya Bu As untuk menjadi pengamat ketika kami sedang coaching. Jadi saya dengan Pak Firdaus begitu Bu. Jadi saya minta bantuan Ibu supaya bisa mengobservasi gitu Bu dengan kemampuan kompetensi coaching saya. Ada yang saya sampaikan dengan apa yang saya sampaikan dengan kemampuan saya dengan kompetensi kucing saya begitu Bu. Oke. Silakan. Saya masih ambil catatan dulu ya Bu Yuni ya. Tunggu dulu. Baik Bu, baik. Baik Bu Yuni. Di sini akan melaksanakan atau melakukan coaching ya? Ya, benar Bu. Oke. Bu Yuni, di sini akan melaksanakan coaching dengan rekannya Bu Yuni yang bernama Pak Firdaus ya Bu ya? Iya betul Bu As. Baik. Rencananya nih apa yang akan saya nilai Ibu Yuni? Jadi begini Bu, selama proses coaching ini saya meminta tolong sama Bu As untuk menilai diri saya. Jadi ada kompetensi saya yang saya kembangkan begitu, mulai dari diri saya, kemudian kompetensi yang akan saya kembangkan dengan gaya bicara saya, kemudian intonasi saya, terus dengan saya memberikan pertanyaan setelah coach mengutarakan apa yang dia inginkan. Setelah dia bicara, bagaimana intonasinya dalam saya menanggapi pertanyaan Kuci tadi. Setelah itu, bagaimana kejelasan pelafalan saya saat saya ngomong gitu loh Bu. Jadi itu semua saya ingin Bu As yang mengamati begitu. Oke, baik. Jadi nanti yang akan saya amati dalam proses percakapan Bu Yuni ini pada saat coaching nanti itu intonasinya, pelafalannya, ya Bu ya. Nanti sebagai coaching. Nah, kompetensi itu Ibu harus kuasai ya Bu ya. Kompetensi apa yang akan Ibu nanti kembangkan? Baik Bu. Nanti saya akan coaching dengan Pak Firdaus itu jadi Bu As yang akan menilai dan mengamati potensi saya begitu Bu. Oke Bu. Nah di sini dari kompetensi yang Ibu tingkatkan ini, saya itu menjadi pendengar yang baik ya Bu ya. Iya. Atau Ibu itu menjadi pendengar yang baik ya Bu ya. Betul Ibu, betul. Fokusnya apa ya Bu Yuni yang perlu diobservasi nanti? Bagian apa saja nantinya Bu? Saat coaching nanti. Jadi fokusnya yang perlu diobservasi sama Bu As itu yaitu pada saat mendapatkan respon pada coach, fokusnya saya seperti bagaimana, seperti apa pada Kuci itu yang perlu Bu As awasi kepada saya nanti. Oh, baik. Yang menjadi fokus observasi utama dari coaching itu adalah bagaimana, seperti apa pada Kuci agar merespon. Kemudian Bu Yuni juga meresponnya bagaimana gitu ya Bu, untuk mengetahui indikator kompetensi yang ingin Anda capai ini ya Bu ya. Kemudian untuk mengetahui indikator kompetensi yang ingin Ibu capai ini seperti apa ya Bu kira-kira saya untuk melihatnya. Oh begini Bu,
Saya itu ingin menjadi pendengar yang baik, Bu. Maka indikatornya ya saya ingin pendengar yang baik, Bu A. Saya ingin kucing itu terasa nyaman buat Pak Firdaus untuk berbicara dengan saya, terbuka dengan saya, membuka semua masalahnya, membuka semua onek-oneknya dia, maka saya akan memancing atau menggali potensi dari kucing saya itu untuk permasalahannya, sehingga coaching menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu yang saya ingin capai, Bu As. Oke. Berarti indikator ketercapaiannya itu adalah kucing itu merasa nyaman, terbuka, segala dalam permasalahannya ya. Dan Bu Yuni ini berhasil menggali dan memecahkan kucing itu sendiri, kemudian menemukan semua atas permasalahannya ya Bu, untuk Pak Firdaus nanti ya. Iya betul Bu, betul sekali itu. Oke, rencananya kapan nih Bu Yuni untuk melaksanakan coachingnya itu nanti? Kalau misalnya Bu As bisa sekarang, saya akan menghubungi Pak Firdaus sekarang, Bu. Gitu ya Bu. Boleh Bu, Tapi boleh. secara daring kita ini Bu, secara daring seperti ini, begitu. Boleh, enggak apa-apa. Boleh. Baik. Apabila saya ada waktu Bu Yuni, nggak apa-apa, boleh. Baik Bu As, saya akan menghubungi Pak Firdaus kalau begitu untuk bisa bergabung ke Gmail kita kali ini. Oke, silakan Ibu Yuni, silakan. Sebentar, saya hubungi Pak Firdaus dulu. Bu Tufa. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam Bu Yuni. Pak Fir, bisa kita Gmail hari ini Pak Fir? Waktu itu kan Pak Firdaus ingin berbicara sama saya. Jadi ini saya kirim linknya. Jadi kita bisa bergabung seperti sekarang ini Pak Fir ya. Oh iya, monggo. Bisa Bu Yuni, monggo, saya siap. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Fir? Alhamdulillah Bu Yuni sehat. Bu Yuni sendiri? Alhamdulillah, saya juga sehat. Bagaimana kabar sekolah Bapak setelah regrouping? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sekolah saya aman Bu, terkendali dan kondusif. Alhamdulillah Pak Fir, kalau begitu ada yang ingin dibicarakan pada siang hari ini Pak Fir? Karena waktu itu Pak Fir bilang ingin berbicara dengan saya. Iya nih Bu Yuni, maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Apa yang saya ingin bicarakan terkait permasalahan saya di sekolah. Kan sekolah saya barusan di-regrouping Bu. Dan sampai sekarang ini sudah berjalan selama 6 bulan. Oh, sekolah Bapak baru di-regrouping. Nah, kalau boleh tahu berapa sekolah yang di-regrouping itu Pak? Iya Bu, kebetulan sekolah saya ini kena regrouping 3 sekolah menjadi 1. Dan dari 3 sekolah ini kebetulan sekolah yang satu atap dan masih satu lingkungan Bu. Jadi antara 3 sekolah ini berdekatan, bertetanggaan. Oh begitu. Terus yang jadi permasalahan buat Pak Firdaus dari regrouping sekolah ini kira-kira apa ya kalau boleh saya tahu Pak Fir? Mungkin kita bisa bersama-sama memecahkan masalahnya. Gini Bu, kan sekolah saya ini di-regrouping dari 3 sekolah dan proses regrouping ini sudah berjalan selama 6 bulan lamanya. Dan yang saya rasakan selama ini, rasa kekeluargaan yang hangat di lingkungan sekolah saya ini karena saya sudah merasa kenal antara satu dengan yang lainnya. Karena sebelumnya kita kan bertetanggaan. Jadi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya sudah saling mengenal. Tapi rasa kekeluargaan itu saya rasakan tidak ada Bu di lingkungan sekolah saya ini.
Oh, oke oke. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, Pak, apa yang ingin didapatkan Pak Firdaus? Apa yang ingin dicapai sama Pak Firdaus? Saya, Bu, berharap dengan percakapan ini, Bu, saya mempunyai solusi dan menyelesaikan masalah saya, yaitu adanya rasa kekeluargaan yang hangat dari teman sejawat dan dari proses regrouping ini, Bu. Oh, berarti ingin ada penyelesaian dan solusi begitu ya, Pak? Iya, Bu, betul, betul. Nah, berkaitan dengan rasa kekeluargaan di lingkungan sekolah seperti apa ya, Pak ya? Menurut saya sih, Bu, rasa kekeluargaan yang hangat itu adanya kenyamanan kita antara satu dengan yang lainnya. Baik itu dalam kolaborasi mengajar atau pada saat kita kumpul di ruang guru pada saat jam-jam istirahat. Hmm, gitu. Saya setuju dengan perilaku yang baik menurut Bapak. Nah, pada kenyataannya ini yang sekarang teman sejawat Bapak dinyatakan di angka berapa ya Pak ya? Eh, dalam posisi kekeluargaan, untuk posisi kekeluargaan, untuk skalanya. Kalau menurut saya sih, Bu, ya, teman-teman sejawat saya ini kalau saya presentasikan dari angka 1 sampai angka 10, teman-teman sejawat saya ini ada di posisi angka 5. Karena yang saya rasakan selama ini dari 3 sekolah dan proses regrouping ini sudah berjalan 6 bulan lamanya. Dan yang saya rasakan selama ini kurangnya rasa kekeluargaan yang hangat di lingkungan sekolah saya ini. Karena saya sudah merasa kenal antara satu dengan yang lainnya. Karena sebelumnya kita kan bertetanggaan. Jadi antara guru yang satu dengan guru yang lainnya sudah saling mengenal. Tapi rasa kekeluargaan itu saya rasakan tidak ada. Kira-kira kenapa ya sampai terjadi seperti itu ya Pak? Gini, mungkin ini teman-teman sudah merasa nyaman dengan temannya yang lama. Jadi untuk memulai lagi hal yang baru, mereka itu kurang merasa nyaman. Perilaku teman Bapak itu ada di posisi angka 5 katanya Bapak tadi. Iya, Bu, betul, betul. Kira-kira menurut Bapak yang menjadi penyebab teman sejawat itu berbuat seperti itu apa ya Pak ya? Mungkin saya berpikir, Bu, teman-teman berperilaku seperti itu karena teman-teman sudah merasa nyaman dengan teman yang lama. Mereka yang sudah ada selama ini. Jadi untuk harus membina teman dengan rasa kekeluargaan yang baru agak sulit dan membutuhkan waktu proses yang sulit. Jadi penyebabnya itu kurangnya rasa kekeluargaan yang ada di lingkungan sekolah Bapak karena rasa kenyamanan yang sudah ada dengan teman-teman lama dan sulitnya membangun rasa kekeluargaan dengan teman baru dari proses regrouping sekolah Bapak itu ya, begitu? Iya, Bu, betul. Hal itu yang saya rasakan selama ini. Kurangnya rasa kekeluargaan yang ada sesama teman dan yang seharusnya kan tidak seperti ini. Kan kita sudah satu sekolah, Bu. Dan sekolah adalah keluarga kedua bagi kita sebagai guru. Iya, betul. 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 Pernah nggak kira-kira melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini? Saya belum pernah, Bu, melakukan dengan sesama teman, saya belum. Kenapa, Pak? Saya hanya bercerita dengan teman sejawat saja, teman yang masih satu sekolah saya dulu. Saat itu sudah ada solusinya enggak, Pak? Mereka hanya memberi saran agar tetap sabar dan biarkan dengan berjalannya waktu. Seiring dengan berjalannya waktu,
ya pasti akan hilang. Kalau dari saran teman saya seperti itu. Terus menurut Bapak nih, kira-kira Bapak memiliki rencana atau solusi baru gitu yang dapat menyelesaikan masalah ini secepatnya, jadi tidak hanya dibiarkan begitu saja? Ada sih Bu, saya ingin mengajak berbicara santai dengan mengajak salah satu perwakilan sekolah dari teman regrouping saya ini. Saya ingin mengajak untuk mengangkat masalah ini kepada ketiga teman saya ini. Jadi kan ini ada 3 sekolah. Setiap sekolah saya ambil satu untuk saya ajak berbicara. Nah, itu ide bagus Pak Fir. Karena dengan bantuan salah satu dari tiap sekolah itu tadi ya, jadi Bapak bisa mengkondisikan teman-teman Bapak untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan seperti yang Bapak inginkan. Itu Pak. Itu sih ide kedua Bu sebenarnya. Setelah saya ceritakan ke teman sejawat, saya juga ingin mempunyai keinginan untuk mengajak teman-teman untuk mengadakan acara makan bersama di sekolah. Ya walaupun itu hanya makan sederhana Bu, dan makanannya itu dari sumbangan teman-teman untuk lauk pauknya. Jadi satu guru ada yang hanya bawa tempe, ada yang hanya bawa tahu, dan ada yang bawa nasinya. Untuk acara Itu bagus. Itu bagus. Ukuran keberhasilan yang Bapak harapkan dari ide yang Bapak lakukan itu apa? seperti yang saya harapkan Bu, adanya rasa kekeluargaan yang hangat antara teman sejawat dari 3 regrouping sekolah ini yang sudah berjalan 6 bulan ini Bu. Oh, jadi yang Bapak harapkan adalah rasa kekeluargaan yang hangat antar teman sejawat setelah regroupingnya ketiga sekolah ini, begitu? Iya Bu, saya akan mencoba solusi yang dibuat itu. Mencoba segera mungkin dari rasa kekeluargaan antara teman dari 3 sekolah. Semoga segera terwujud seperti apa yang menjadi keinginan saya. Nah, ya Pak, bagus, itu bagus sekali Pak. Betul sekali. Jadi Bapak akan segera mungkin ya untuk melaksanakan ide untuk berbicara dengan masing-masing rekan itu dari ketiga sekolah itu sebagai intinya sebagai perwakilan dari tiap sekolah, gitu ya Pak ya? Iya Bu, betul. Oke. Baik Pak Fir, kalau begitu di sini saya dapat menyimpulkan adanya kurang rasa kekeluargaan yang hangat itu dari teman-teman Bapak setelah terjadinya proses regrouping itu karena sudah berjalan 6 bulan ya. Kemudian Bapak memberikan solusi untuk mencoba mengajak berbicara melalui perwakilan dari tiap-tiap sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu juga Bapak ingin mengadakan acara makan bersama untuk menyambung tadi kehangatan tadi kekeluargaan ini di sekolah sehingga terjalin lagi rasa kekeluargaan yang hangat antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, gitu ya Pak ya? Betul Bu, betul. Bagus itu Pak. Nah, sekarang bagaimana dengan perasaan Pak Firdaus setelah kita berbincang seperti ini Pak? Alhamdulillah, lega rasanya. Plong, yang awal mulanya saya takut untuk menuangkan ide, memecahkan masalah yang saya anggap masalah ini tidak ada solusinya. Akhirnya saya mendapat solusi dan pencerahan dari sini Bu. Saya tidak sabar Pak menunggu hasil dari permasalahan ini setelah Bapak berbincang nanti atau setelah acara makan-makan ini. Baik Bu, saya akan segera kabari setelah saya melakukan tindakan ide yang saya lakukan ini.
Saya ikut berdoa Pak Fir, semoga lancar dan berhasil, karena itu adalah sebuah tujuan baik buat kita semua. Baik Bu Yuni. Baik, sepertinya waktu saya sudah habis Pak Fir, karena ini saya harus kembali ke kelas ya. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan atau kurang apa lagi? Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan lagi? Terima kasih Bu Yuni atas waktunya. Nanti akan saya hubungi lagi sampean jika sudah ada hasil yang akan saya lakukan ini. Oh, baik Pak Fir. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Saya juga tidak sabar ya Pak menunggu hasilnya bagaimana. Kalau begitu saya akan akhiri nih Pak ya. Jika ada perlu lagi, boleh kita bertemu lagi. Jadi bagaimana kita upayakan yang sudah Bapak jalani itu. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam Bu Yuni. Alhamdulillah Bu Yuni sudah melaksanakan coaching dengan baik dan luar biasa. Nah, sekarang apa yang dirasakan sama Bu Yuni setelah melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu As, lega rasanya Bu. Baik Bu Yuni, ini hasil pengamatan saya, beberapa catatan dari saya Bu Yuni ya. Di sini Bu Yuni itu sudah melaksanakan kompetensi yang ingin Ibu capai, yaitu menjadi pendengar yang baik. Mendengar dengan rasa sehingga coach yang tadi itu merasa nyaman dalam menyampaikan unek-uneknya, kemudian menjadi permasalahannya itu, sehingga Bu Yuni itu terlihat sudah berhasil dalam melaksanakan kompetensi yang Ibu capai seperti itu. Begitu ya Bu Bu Astuti. Iya. Alhamdulillah Bu, kalau begitu Bu As, terima kasih. Nah, begitu juga Bu Yuni untuk proses coaching berikutnya ini apa? Kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan lagi? Kalau melihat dari progresnya Bu, menurut pengamatan Bu As bahwa saya menjadi pendengar yang baik, mendengar dengan rasa. Jadi kompetensi yang perlu saya tingkatkan lagi pada coaching berikutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu. Oke. Saya harus bisa mempersiapkan, karena dari itu ya saya sudah siapkan respon dari coaching. Permasalahannya sehingga coach tadi itu bisa lebih terbuka memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu mungkin Bu As. Oke. Kompetensi yang ingin Ibu Yuni itu capai dalam proses coaching berikutnya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu Yuni ya? Itu betul Bu As. Oke. Nah, kemudian di sini Ibu Yuni ini ada beberapa catatan secara detail, secara umum sudah saya sampaikan. Nanti Ibu Yuni itu bisa membacanya lah. Nah, mungkin Ibu Yuni sebagai perbaikan atau proses pengembangan nanti Ibu Yuni ini dalam coaching berikutnya. Kemudian semoga kedepannya Ibu Yuni itu lebih baik, konsisten, kemudian coach yang mampu itu intinya mampu memberdayakan coach. Ya, sehingga coach itu mampu dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri, dalam permasalahan itu sendiri ya Bu Yuni ya. Amin Bu As, amin. Terima kasih ya Bu As, bisa meluangkan waktunya, sudah bisa menjadi partner saya dalam mengamati. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lagi, saling mengisi, saling berbagi, dan mudah-mudahan saya menjadi coach yang baik ke depannya, sehingga saya menjadi nyaman untuk mendapatkan aspirasinya dan solusinya, dan dapat bertanggung jawab akan solusinya yang sudah dia lakukan. Begitu ya Bu As. Iya betul Ibu nih. Agar lebih praktis untuk hasilnya Bu, catatan saya ini apa mau difoto atau di scan atau difoto aja melalui Bu Yuni, nggak apa-apa?
Iya Bu As, baik Bu As. Saya memang perlu itu. Iya, baik. Bagaimana ini? Sudah cukup atau masih ada yang perlu dibicarakan lagi, Ibu Yuni? Sudah cukup sementara Bu As. Barangkali Oke. nanti jika saya ada yang ingin saya bicarakan lagi, saya akan menghubungi Bu As lagi di sini. Oke, baik Bu Yuni. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk hari ini, Bu Yuni. Sama Bu Oke, As, saya juga mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.